Coba deh, pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya yang jadi motor penggerak kita sebagai manusia? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar pertanyaan super mendasar ini, tapi dari dua kacamata yang, wah, benar-benar berlawanan. Ini dia pertanyaan intinya. Apakah semua tindakan kita ini sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan yang gak kita sadari? Atau jangan-jangan kitalah arsitek sejati dari takdir kita sendiri? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal lihat pemikiran dari dua tokoh raksasa. Di satu sudut, ada Sigmund Freud yang idenya merevolusi cara kita memandang pikiran. Dan di sudut lain, ada Buya Hamka yang menawarkan perspektif berbasis spiritualitas dari tafsir Al-Azharnya. Oke, kita mulai dulu perjalanan kita dengan nyelam ke dunianya Sigmund Freud dan gagasannya yang super radikal tentang apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam kepala kita. Inti dari pemikiran Freud itu begini. Kita ini sebetulnya bukan raja di rumah kita sendiri. Menurut dia, ada bagian super besar dari pikiran kita yang beroperasi di luar kendali sadar kita. Tapi, justru itulah yang nentuin semua tindakan, keinginan, bahkan ketakutan kita. Analogi dia yang paling terkenal itu gunung es. Coba bayangin deh, bagian kecil yang nongol di atas air itu pikiran sadar kita. Apa yang lagi kita pikirin sekarang? Tapi bagian raksasa yang ada di bawah air, yang nggak kelihatan, nah itulah alam bawah sadar. Disitulah semua pengalaman masa lalu dan dorongan-dorongan primitif kita disimpan, dan dari sanalah kapal kita sebenarnya dikendalikan. Freud ngebagi kepribadian kita jadi tiga. Yang pertama ada yang namanya id. Anggap aja ini tuh sisi hewani atau sisi liar kita. Isinya tuh semua hasrat dasar, seksualitas, agresi, lapar, dan dia cuma mau satu hal, kepuasan. Sekarang juga nggak pakai nanti dan nggak peduli sama konsekuensinya. Tapi kan nggak bisa dong kita nurutin semua kemauan liar itu seenaknya. Nah, disinilah ego berperan. Ego ini ibaratnya manajer yang rasional. Dia paham kalau kita nggak bisa selalu dapat apa yang kita mau, kapanpun kita mau. Jadi, tugasnya adalah nyari cara biar it tetap puas, tapi dengan cara yang bisa diterima sama dunia nyata, walaupun mungkin harus ditunda. Terakhir, ada superego. Wah, kalau ini ibaratnya polisi moral di dalam kepala kita. Superego itu adalah suara orang tua, guru, dan masyarakat yang udah kita serap, yang terus-terusan ngasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia ini sering banget berantem sama si It, dan inilah yang bikin ada perang batin terus-menerus di dalam diri kita. Kutipan ini benar-benar nunjukin pandangan Freud yang deterministik. Maksudnya? Ya, bagi dia, kita ini adalah produk dari masa lalu kita. Pengalaman masa kecil yang mungkin udah kita lupa, dan sekarang ngendap di alam bawah sadar, itulah yang ngebentuk kita hari ini. Jadi dalam pandangan ini, yang namanya kebebasan memilih itu ya cuma ilusi aja. Tapi, ya jelas nggak semua orang setuju sama ide ini. Pandangan Freud ini justru dapat kritik keras yang nuduh dia udah ngasih gambaran manusia yang terlalu rendah. Walaupun teorinya revolusioner banget, banyak yang ngerasa pandangan Freud ini seolah-olah ngerendahin manusia jadi sekedar kumpulan insting biologis yang lagi berantem. Terus pertanyaannya, di mana dong letak kebaikan, spiritualitas, atau tujuan hidup yang lebih tinggi dari sekedar menekan nafsu? Nah, inilah inti dari kritik dehumanisasi itu. Para pengkritik bilang, dengan fokus cuma ke dorongan tersembunyi dan trauma masa lalu, Freud seolah-olah menghilangkan esensi dari apa yang bikin kita jadi manusia, yaitu kemampuan kita buat memilih, buat jadi lebih baik dari masa lalu kita, dan buat mencari makna spiritual. Nah, sebagai jawaban dari pandangan yang agak gelap tadi, muncullah sebuah alternatif. Sekarang, yuk kita lihat perspektif dari Buya Hamka yang menawarkan sebuah cetak biru kemanusiaan yang akarnya ada di spiritualitas. Titik awal Buya Hamka adalah konsep fitrah. Ini beda banget sama Freud yang mulainya dari id yang primitif. Dalam pandangan Islam, manusia itu lahir dalam keadaan suci, murni, dengan kecenderungan alami buat nyari kebenaran dan ngakuin adanya Tuhan. Ayat ini jadi landasannya. Ini nunjukin kalau fondasi kemanusiaan kita itu bukan konflik batin, tapi sebuah cetak biru ilahi. Jadi, kecenderungan untuk berbuat baik dan mencari Tuhan itu udah jadi setelan pabrik kita dari awal. Tapi jangan salah sangka. Ini bukan berarti manusia itu polos dan cuma bisa baik ya. Justru sebaliknya. Pandangan ini mengakui kalau kita itu dikasih potensi buat dua-duanya. Buat jadi jahat dan buat jadi baik. Nah, disinilah letak perjuangan kita yang sebenarnya. Bukan cuma sekedar neken insting negatif.
Dan ini dia nih perbedaan kuncinya. Kalau buat Freud kita ditentukan oleh masa lalu, buat Hamka kita menentukan lewat pilihan kita. Kita dikasih akal buat mikir dan kehendak bebas buat milih antara jalan yang baik atau yang buruk. Kitalah agen aktif yang ngebentuk nasib kita sendiri. Oke, sekarang ayo kita adu langsung kedua pandangan ini. Biar lebih jelas, di mana sih titik-titik perbedaannya yang paling fundamental? Jadi, di satu sisi ada pandangan deterministik. Kamu adalah hasil dari apa yang udah terjadi sama kamu di masa lalu. Di sisi lain, ada pandangan soal potensi. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu pilih untuk kamu lakukan hari ini dan ke depannya. Terus, soal moralitas. Rasa benar dan salah itu datangnya dari mana sih? Apa benar cuma suara masyarakat yang kita serap, kayak kata Freud? Atau jangan-jangan itu datang dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah kompas moral bawaan yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh Hamka. Di sini kelihatan jelas banget kan bedanya. Asal-usul kita naluri lawan kesucian, hakikat kita terikat masa lalu atau bebas memilih. Potensi kita cuma bisa nahan yang negatif atau bisa milih antara baik dan buruk, sampai ke tujuan hidup kita, sekedar ngurangin stres batin atau meraih tujuan spiritual yang lebih tinggi. Freud dan Hamka ngasih kita dua peta yang benar-benar beda buat ngejalanin hidup. Jadi, kenapa sih kita repot-repot ngobrolin ini? Kenapa perdebatan antara psikiater Austria dari abad 19 sama ulama Indonesia dari abad 20 ini masih penting banget buat kita sekarang? Karena, percaya atau enggak, cara kita ngejawab pertanyaan ini ngebentuk segalanya dalam hidup kita. Pandangan yang kita pilih bakal ngaruh ke cara kita ngelihat kesalahan kita, ke cara kita ngelihat potensi diri kita buat berubah, dan apa sih tujuan akhir dari hidup ini? Apakah hidup ini cuma soal nyembuhin luka masa lalu, atau soal ngejar tujuan yang lebih mulia? Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Saat Anda coba lihat ke dalam diri, apa yang Anda temukan? Apakah kita ini sekumpulan misteri biologis yang dibentuk oleh masa lalu, yang nunggu buat dipecahkan? Atau kita adalah sebuah jiwa dengan potensi tak terbatas yang dikasih kebebasan buat memilih jalannya sendiri? Pilihan ada di tangan Anda.